selamat datang di Alinea, merangkai kata menjadi cerita bersama saya Nazratul Uyun. Anak muda dan juga dakwah di Indonesia semakin mengalami dinamika yang sangat menarik. Anak muda bukan hanya saja menjadi objek dakwah, tetapi juga menjadi aktor utama dalam berdakwah. Untuk itu, di episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu anak muda, tentunya dengan tajuk berdakwah ala anak muda. Langsung saja kita panggil, ini dia Hafiz Maulana Nugraha. Halo, Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kuliahnya lancar? Alhamdulillah lancar, insya Allah. Oke, makasih udah hadir di Alinea di Sama-sama. tengah-tengah kesibukan liburan ya. Makasih juga udah diundang ya. Oke, liburannya kemana nih Hafiz? Kalau akhir-akhir ini nggak banyak sih, karena Organisasi masih ada kegiatan organisasi, walaupun libur juga. Oke, sebelum kita berbincang banyak nih tentang anak muda, dakwah khususnya juga di lingkungan kampus UIN Radenta Lampung, teman-teman Alinea juga pasti penasaran, Hafiz ini siapa sih gitu kan? Boleh kenalan langsung sama teman-teman Alinea. Halo teman-teman, kenalin saya Hafiz Maulana Nugraha. Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum UKM Bapinda 2024. Saya mahasiswa UIN Radenta Lampung, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Alhamdulillah saat ini semester 6 ya. Oke. Semester 6. Semester 6, naik 7 sih. Oh, naik 7. Udah libur soalnya. Bukan KKN ya? Kalau KKN bukan iya, semester bentar lagi KKN. Oh, bentar lagi KKN. Oke, mau KKN di mana nih by the way, Hafiz? Alhamdulillah sekarang KKN-nya di Ketapang, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Jauh nggak sih dari sini? Kalau kemarin udah sempat survei, sempat survei. alhamdulillah sih kayaknya kelihatannya nggak terlalu jauh lah ya. Kalau untuk saya pribadi gitu. Oke, semoga nanti KKN-nya lancar Amin, ya amin, Hafiz, insyaallah. di tengah-tengah kesibukan sebagai ketum dari UKM itu. Bapinda. Nah, karena kita akan membahas UKM Bapinda nih, tapi mungkin teman-teman juga belum tahu apa sih sebenarnya UKM Bapinda. Itu kan pasti ada kepanjangan, mungkin juga filosofinya apa gitu. Oke, sedikit cerita ya. Jadi UKM Bapinda itu kita sudah berumur 28 tahun. Wow. Alhamdulillah kita milad kemarin bulan Juni tanggal 27. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran UKM Bapinda itu apa? UKM Bapinda itu, Bapinda sendiri ya, kata Bapinda sendiri itu merupakan singkatan dari kepanjangan bidang pembinaan dakwah. Oke. Nah, kata kuncinya ada di dakwah tuh. Jadi bagaimana para founding kita pada dulu-dulu ya berpikir bagaimana caranya supaya masyarakat kampus itu, terutama mahasiswa, kita melakukan aktivitas belajar biasa di kampus, tapi kita juga menjadi pribadi yang berprinsip gitu, berprinsip bagaimana kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari tetap kita mengutamakan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim terutama. Oke, kewajiban sebagai seorang muslim, khususnya juga mungkin tugas sebagai anak muda tadi itu berdakwah itu tadi ya Hafiz. Jadi tidak hanya kuliah saja tapi juga mengemban misi yang mulia ya. Oke. Insyaallah. Nah, kalau saya perhatikan ya UKM Bapinda ini cukup besar dan juga bagus ya kalau aku lihat, dan diperhatikan militansinya dari UKM Bapinda ini cukup kuat gitu. Jadi mungkin kalau misalkan Hafiz nih, oke kita bisa datang di acara UKM Bapinda, kayaknya ini besar sekali kekuatannya gitu. Gimana sih sebenarnya bisa menciptakan militansi yang sangat kuat dan besar ini dari UKM Bapinda? Jadi gini, buat teman-teman ya, kalau misalkan dari founding kita juga sih sebenarnya filosofi utamanya dengan diciptakannya UKM ini, dibentuknya organisasi ini, kita berharap dengan program-program kita terutama ya, itu bisa memberikan kesan gitu buat teman-teman mahasiswa supaya mereka tuh punya kesadaran, dan dari kesadaran itu mereka juga punya rasa militan tadi gitu. Dengan tujuan, dengan adanya rasa militan itu mereka bisa konsisten dengan agenda-agenda kita, dan itu bisa memberikan efek dalam kehidupan mereka. Misalnya contoh gini Mbak, kalau kita kita ada program di UKM Bapinda itu program mentoring gitu. Jadi buat teman-teman yang bergabung dengan UKM Bapinda gitu ya, kita sediakan satu kelompok. Jadi setiap satu kader itu dimasukkan ke dalam kelompok yang itu ada satu mentornya gitu. Jadi satu kelompok ada satu mentor, dan itu terdiri dari beberapa anggota. Nah, dari situ yang saya pribadi melihat ya, dari program itu sebagai program penguatan. Jadi di dalam aktivitasnya itu harapannya para anggota-anggota UKM Bapinda itu punya rasa
keterikatan dan UKM Iya, Bapinda. betul. Nah, mungkin karena tadi kenapa UKM Bapinda militansinya kuat. Militansinya besar. Oke, jadi kalau saya perhatikan berarti ini sebuah kelompok-kelompok kecil itu sehingga membentuk sebuah kekuatan jadinya ya. Keterikatan juga mungkin rasa memiliki gitu ya dari teman-teman dari anggota UKM Bapinda ini. Oke. Nah, tadi kan disebutkan juga salah satu programnya mentoring. Nah, apakah mentoring ini menjadi program yang memang diunggulkan gitu di UKM Bapinda? Untuk mentoring sendiri memang kita jadikan sebagai salah satu program unggulan karena filosofinya itu luas, Mbak. Karena kan kita yang namanya kita kuliah itu kan nggak setiap saat ada yang ngingetin gitu. Terutama dalam konteks ibadah ya. Iya. Nah, jadi adanya mentoring ini sebagai bentuk pengawalan kita kepada anggota-anggota Bapinda supaya ya dalam keberjalanan hidupnya juga ada yang mengingatkan gitu ketika kita misal kita melakukan ada hal-hal yang sebaiknya perlu diingatkan nih. Nah, itulah tugas mentornya tadi untuk mengingatkan gitu. Dan juga di mentoring kita juga ada konsumsi ilmunya gitu. Jadi apa itu konsumsi ilmu ya? kayak diskusi-diskusi, pembahasan-pembahasan. Jadi kayak bener-bener mentor itu dijadikan abang gitu. Kalau di cowok ya sebagai abang kita, kalau di cewek sebagai mbak kita gitu. Oke, ya sebagai teman sharing gitu benar, ya. benar. Jadi mungkin tapi mentor ini kan juga berarti orang yang lebih berilmu ya, memiliki kapasitas pengetahuan yang cukup besar. Oke, terus juga kalau selain program mentor tadi nih, ada berapa program kerja sih kalau di UKM Bapinda? Jadi Bapinda ini kan kita jadikan sebagai salah satu UKM yang berfokus pada pembinaan. Jadi untuk programnya sendiri pun sebenarnya ada beberapa ya program yang utama gitu ya. Kayak mentoring, terus juga ada kajian gitu. Kajian. Mungkin teman-teman sering dengar ya, ada kajian UKM Bapinda tiap sore. Nah, itu salah satu program kita. Dan juga program-program lainnya itu lebih ke arah fleksibel sih, Mbak. Jadi kita karena ranahnya pembinaan tadi, betul. kita melihat potensi-potensi anggota kita itu di bidang apa gitu. Kalau misalkan misalnya kita rekrut beberapa anggota dan kita scanning ya anak-anak ini potensinya begitu ya. Besar di mana. Nah, nanti kita jadikan agenda, kita jadikan program baru gitu. Berarti kalau di dalam struktur organisasinya begitu ada apa saja gitu? Ketua, wakil ketua, terus kemudian ada bagian-bagiannya apa saja? Untuk struktur sendiri kita ada yang pertama jadi Bapinda itu bahkan dengan alumni pun kita masih punya keterikatan gitu. Jadi kita juga bentuk dewan-dewan penasihat gitu. Itu biasanya dari para alumni yang bersedia. Dan itu baru ada ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, terus lanjut ke ada 8 divisi. Wow, banyak. Boleh dikasih tahu apa Boleh. aja? Ada divisi kaderisasi, itu poin utamanya ya, karena kita UKM pembinaan gitu ya. Betul. Ada divisi kaderisasi, ada juga media centernya Bapinda. Terus juga kajian intelektual mahasiswa, itu biasanya kita ngurus tentang kajian-kajiannya di situ. Ada juga pemberdayaan umat. Nah, ini kita bagian monitoring kader terkait dengan potensi dan juga prestasi-prestasi kader biasanya dari sini. Ada juga humas untuk ngejaga kita komunikasi dengan lembaga-lembaga di luar atau terkait dengan kerjasama ya. Terus juga ada udah berapa tadi? Udah banyak ya. Ada juga ini DEO ya, dana ekonomi. Itu kita pusatkan untuk sebagai alur pendanaan kita. Ada juga keputrian. Nah, keputrian juga ada. Ini khusus kita monitoring kader-kader teman-teman perempuan kita. Oke, sangat menarik ya. Ada keputrian tadi. Berarti ini peran perempuan juga sangat dihargai ya di UKM Bapinda, bahkan sangat memiliki tempat khusus begitu ya di divisi sendiri. Dan ini saya juga masih penasaran dengan kaderisasi. Nah, ini kan juga sepertinya yang membentuk militansi besar itu tadi ya. Bagaimana sih kemudian kaderisasi di UKM Bapinda ini gitu? Bagaimana proses kaderisasinya itu? Oke, untuk kaderisasi sendiri kita biasanya untuk menjadi seorang yang berada di ranah kaderisasi itu juga punya standarnya gitu. Karena balik lagi ke mentoring ya. Mentoring itu kita juga punya kegiatan kayak pendataan terkait dengan aktivitas-aktivitas ibadah sehari-hari. Misal kayak udah sholat 5 waktu belum gitu. Udah ngaji. Kalau di Bapinda 1 juz biasanya. Udah ngaji 1 juz sehari belum gitu. One day one juz ya. Jadi untuk kader-kader kita yang dari segi itu mumpuni untuk menjadi kaderisasi, biasanya kita jadikan kaderisasi. Dan seorang kaderisasi itu
ya dia punya tanggung jawab tersendiri gitu untuk merangkul teman-teman yang lain. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Jadi memang di Bapinda ini mempunyai ciri khas tersendiri. Dakwahnya adalah pembinaan gitu ya. Kan sebelumnya juga ada kami wawancara di sini tentang dakwah juga. Tapi setiap teman-teman yang berdakwah ini ternyata punya ciri khas gitu. Dan di UKM Bapinda ini adalah pembinaan melalui mentoring tadi. Nah, sehingga menghasilkan militansi yang sangat besar. Nah, kira-kira pasti kadernya udah banyak banget sih ini yang berprestasi. Boleh disebutin lah kader-kader yang berprestasi apa aja nih? Balik lagi ke statement sebelumnya ya, karena Bapinda ini kan kita luas ya, berbagai ranah kita coba untuk masukin. Untuk prestasi sendiri, kalau dalam waktu dekat ini kita alhamdulillah ada satu kader namanya Amira, itu prestasi dalam ajang lomba komik internasional waktu itu, komik tentang moderasi beragama kalau nggak salah, dan itu sempat diposting sama Kak Win juga, Win Radintan Lampung waktu itu. Aku ingat kayaknya sama ya? Amira, ingat ya? Dong, karena aku sangat berkesan juga sama ya, Amira. Benar kan? Nah itu salah satu kader Bapinda juga. Ada juga kita biasanya yang paling sering itu di nasyid dan juga dai gitu, itu biasanya skala nasional di kampus-kampus. Oke, berarti suara anak-anak Bapinda bagus juga nih ya. Insyaallah, boleh tuh. Atau Hafiz juga nih. Kalau aku nasyid enggak sih. Oh bukan, Hafiz bukan bagian nasyid ya teman-teman. Jadi Hafiz khusus menjadi ketumnya ya. Oke, nah asik sekali perbincangan kita kali ini. Sepertinya kita harus break dulu, dan setelah ini kita akan lanjut ya sama Hafiz, dan kita break dulu setelah ini. Bingung mau kuliah di mana? Cari kampus yang banyak prestasinya, banyak fasilitas dan beasiswa. UIN, Raden, Intan, Lampung solusinya. Wujudkan mimpi bersama UIN, Raden, Intan, Lampung. Hai, kembali lagi di Alenia, tentunya bersama saya Nazratul Uyun, dan masih dengan Hafiz. Kita akan berbincang lagi tentang UKM Bapinda. Nah, penasaran juga nih Hafiz, kenapa sih harus ikut UKM Bapinda dari sekian banyak UKM? Nanti kan kita akan menyambut mahasiswa baru nih. Adik-adik ini pasti bingung juga kan, di kampus banyak banget UKM dan salah satunya adalah UKM Bapinda. Kenapa harus UKM Bapinda? Oke, buat teman-teman terutama mahasiswa baru ya. Iya, betul. UKM Bapinda ini, kalau saya pribadi ya, dulu juga sempat daftar itu karena punya kesadaran UKM Bapinda ini mengajak untuk teman-teman semua untuk berawal dari kesadaran kita masing-masing bahwasanya dunia perkuliahan itu benar-benar tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Jadi kita juga butuh, kita nggak melulu bisa sendiri gitu, kita juga butuh teman-teman yang lain untuk bantu support kita, untuk mengingatkan kita ketika kita dalam hal yang salah gitu, dan juga mendorong kita untuk terus berbuat baik gitu. Nah ini UKM Bapinda insya Allah akan menjadi salah satu promotor tersebut gitu, menjadi salah satu wadah yang insya Allah buat teman-teman bisa mempunyai circle pertemanan yang insya Allah kita sama-sama dorong untuk terus melaksanakan kegiatan kebaikan, sehingga keseharian kita, keseharian teman-teman itu nanti nggak cuman persoalan kuliah aja, tapi kita juga melaksanakan agenda-agenda yang intinya itu bersifat baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain gitu. Oke, gitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa nanti jangan bingung. Tadi kan kata Hafiz, ternyata kuliah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Iya, nah, dalam bayangan Hafiz gitu, pada saat itu apa nih gitu menjadi mahasiswa? Mungkin itu juga bayangan mahasiswa baru pada umumnya gitu. Boleh ya, nah ini kayak spoiler ya. Iya. Jadi gini teman-teman, kalau saya dulu itu saya lulusan asrama ya, boarding school. Oh, boarding school. Dan itu 24 jam dengan pengawasan sekolah ya, biasanya asrama kan. Nah, di benak saya dulu ketika kuliah itu ya juga seperti ini, juga diawasin gitu kan, kegiatan-kegiatannya, aktivitas-aktivitas kita di luar belajar gitu kan. Tapi setelah masuk dunia perkuliahan ternyata nggak segampang itu gitu. Ternyata mungkin dunianya luas sekali bener-bener gitu. Luas, terus gitu. Ya kontrolingnya juga ya diri sendiri. Iya, kontrolnya diri sendiri. Kita kan nggak sama orang tua juga kan, betul. terutama yang nggak di Balam gitu ya. Iya, ngekos mungkin ya. Gitu. Pasti itu butuh circle ya, kalau kata Hafiz tadi, circle yang positif gitu. Butuh teman gitu. Tadi kalau boleh tahu di spill juga mungkin keuntungannya deh, kalau entah mungkin dari Hafiz pribadi atau berdasarkan teman-teman juga kalau ikut UKM Bapinda ini apa?
Untuk keuntungan sendiri, insya Allah yang pertama teman-teman bisa mendapatkan circle pertemanan yang baik ya, insya Allah ya. Yang kedua juga teman-teman mendapatkan wadah yang insya Allah mendukung teman-teman untuk berkreasi, beraktivitas dengan bebas ya, tapi itu tujuannya baik gitu ya, fleksibel tapi baik gitu. Dan juga teman-teman mendapatkan bantuan mentoring gitu, bantuan mentoring, pengawasan terutama untuk dorongan berbuat hal-hal yang baik gitu. Dan juga teman-teman juga punya chance untuk berprestasi di UKM Bapinda insya Allah. Oke, jadi punya kesempatan juga diberikan jejaring yang sangat luas ya kalau ikut UKM Bapinda. Nah, di sini saya juga penasaran. Nah, UKM Bapinda ini kalau dilihat dari segi medianya ini bagus ya, awalnya sangat rapi gitu, desainnya juga oke. Nah, ini adakah mentoring untuk media begitu, terus desain gitu, ada? Untuk desain ya, alhamdulillah teman-teman ya, UKM Bapinda ini kita juga punya kader-kader yang bagus ya di desainnya gitu. Dan biasanya kita juga ngadain agenda-agenda, kemarin sudah ngadain agenda pelatihan desain ya, selama berapa minggu gitu. Kita fokus belajar desain dan juga belajar kayak dokumentasi gitu, foto-foto gitu kan, dan juga belajar desain. Tapi di luar program juga kita sering kumpul. Nah, jadi teman-teman UKM Bapinda ini karena kita sering beragenda bareng, jadi di luar kegiatan organisasi UKM, pun kita juga sering ngumpul gitu. Oke, jadi itu emang circle-nya ya bukan hanya sebagai teman organisasi ya. Ya di luar itu juga masih tetap berteman gitu. Oke, nah kemudian kalau untuk kayaknya jejaring, nah humas berarti ada humas. Nah gimana sih kalau humas sendiri gitu untuk jejaring kepada mungkin organisasi juga instansi ataukah kegiatan sosial lainnya gitu. Untuk humas sendiri biasanya kita kalau misalkan ada program gitu ya yang itu arahnya ke humas, biasanya kita bersilaturahmi ya ke lembaga-lembaga lain, juga ke birokrasi gitu. Juga kita kadang ngadain agenda bareng sama dengan lembaga dakwah di kampus lain. Jadi relasinya nggak cuma di dalam kampus aja, tapi di luar kampus juga, bahkan dengan kampus lain juga punya relasi gitu. Bahkan kita ngadain agenda bareng. Dan juga lembaga-lembaga di luar kampus kayak lembaga tahfiz, lembaga boarding school gitu. Bahkan dengan sekolah-sekolah juga sering ngadain agenda bareng. Terakhir kita baru-baru ini ke Lampung Tengah ya. Kita kolaborasi dengan, disebut nggak dengan PPPA Quran. Oh iya betul. Tahu kan? Nah itu kita mau ngadain agenda tuli mengaji. Jadi pembagian Al-Quran untuk teman-teman yang disabilitas di Lampung Tengah. Menarik sekali dan sangat mulia ya tugasnya. Itu akan berlangsung kapan? Insya Allah tanggal 17 Juli. Oh, tanggal 17 Juli. Kemarin kita udah survei. Oh, sudah survei. Dan yang ikut berkegiatan UKM Bapinda ataukah mungkin teman-teman yang lain boleh ikut nggak sih gitu? Boleh, kalau teman-teman tinggal hubungin humasnya aja. Boleh teman-teman. Kita insya Allah terbuka ya. Terbuka. Jadi mungkin kalau bukan anggota tapi aku pengen join nih, kayaknya kegiatannya sangat positif gitu ya, untuk khususnya mungkin di kegiatan itu untuk teman disabilitas tadi. Jadi jarang loh yang mau seperti boleh itu. Ya. Biasanya kan ini lagi liburan nih kan. Jadi diisi dengan kegiatan positif juga sangat menarik ya. Nah, kemudian harapannya nih untuk UKM Bapinda sendiri gimana, Hafiz? Harapannya semoga UKM Bapinda senantiasa konsisten ya dalam upaya-upaya melaksanakan kegiatan baik, juga pelayanannya terutama terhadap masyarakat kampus. Bagaimana UKM Bapinda itu juga sebagai pelayan untuk seluruh masyarakat kita, supaya senantiasa kebaikan-kebaikan itu tersalurkan kepada seluruh pihak gitu. Dan juga semoga UKM Bapinda terutama dalam bidang prestasi ya semakin baik ke depannya, dan juga mencetak kader-kader yang berkualitas. Oke, amin. Semoga tetap langgeng jaya selalu lah ya. Dan tentunya semakin ya itu tadi mencetak kader-kader dan juga berdampak ya untuk banyak orang. Nah, karena itu udah keren banget nih UKM Bapinda, gimana sih cara gabungnya gitu kan? Pasti nanti teman-teman, nanti kan bakal ada booth juga mungkin ya pada saat PBAK ya, ada. Tapi penasaran juga kan, pasti gimana nih kalau dari ketum cara gabungnya? Buat teman-teman terutama mahasiswa baru UIN Raden Intan Lampung yang sekiranya berminat gabung dengan kami UKM Bapinda, bisa dengan banyak cara ya. Boleh hubungin dari humas atau dari media sosial UKM Bapinda di Instagram ada. Atau nanti teman-teman yang ikut agenda kegiatan PBAK, nah nanti ada stand UKM Bapinda insya Allah. Atau nanti biasanya teman-teman ketika sebelum PBAK pun
kalau misalkan teman-teman main ke kampus yang ngeliat jaket seperti saya ini, Oke, nah, jaketnya biasanya itu berarti anggota kayak Bapinda. ada navy Ya, blue navy gitu ya. biru kenapian gini ya. Iya, biru kenapian. Boleh langsung didatengin aja nggak apa-apa. Oke, langsung tanya-tanya juga boleh ya. Ya, boleh, Nah, di-spill dong Instagramnya apa tadi? Instagramnya UKM Bapinda, UKM Bapinda aja UKM namanya. Bapinda gitu. Ciri khas logonya apa? Mungkin biar- Logonya ada logonya. Oke, mana ada logonya? Di sini, Di sini di nggak ada. belakang Oh, di ada ya. belakang. Oke. Ada logonya pokoknya. Ada. Warna biru, hitam. Ada hijaunya nggak sih? Ada hijau, hijaunya ada ya? biru, ada hitam, ada kuning juga. Oke, jadi Gabung. itu gabung ya sama UKM Bapinda. Ditunggu adik-adik mahasiswa baru nanti. Nah, itu tadi kayaknya kita ngomong udah cukup banyak ya kita berbincang. Kita mau agak sedikit santai nih. Boleh. Ini kita main-main ini aja nih, biar fun gitu ya. Jawab cepat dan jujur ya, Hafiz. Nah, 3 kata tentang anak muda. Muda, kritis, inspiratif. Oke, muda, kritis, dan inspiratif. Apakah Hafiz gambaran dari 3 itu? Kalau kritis kurang sih kayaknya. Tapi muda, insya Allah muda. Iya dong, muda. Oh, jiwanya deh. Apakah jiwanya muda nih Hafiz? Atau jangan-jangan ini gimana? Untuk jiwanya muda. Kalau insya Allah muda. Selalu berusaha untuk bagaimana menjadi seorang yang muda, tapi juga yang tadi yang inspiratif tadi ya. Iya, juga. inspiratif. Oke, semoga teman-teman kadar UKM Bapinda juga terus memberikan inspirasi kebaikan ya untuk Amin. khususnya mahasiswa Windra dan Neta Lampung. Nah, 3 kata tentang UKM Bapinda. Baik, solid, dan juga konsisten. Oke, baik, solid, Itu juga doa sih sebenarnya. konsisten. Doa ya. Ini mungkin di tengah perahunya Hafiz gitu kan. Di saat ini Hafiz sebagai ketumnya, ini harapannya Hafiz ya juga agar tetap solid gitu. 3 pesan singkat aja nih, 3 pesan singkat untuk teman-teman mahasiswa. 3 pesan singkat. Yang pertama, senantiasa kritis ya. Iya. Yang kedua, cobalah untuk menjadi sosok yang inspiratif. Dan yang ketiga, cobalah untuk selalu konsisten dalam kebaikan. Oke, konsisten dalam kebaikan. Ini sepertinya berat, tapi itu kita harus tetap berusaha ya. Oke nih, tetap aku mau pengen tahu juga, tetap kritis gitu kan. Kritis dalam hal apa sih sebenarnya Hafiz gitu? Sebagai anak muda kita tuh harus kritis dalam hal apa? Kami biasanya kritis ketika melihat hal-hal yang sekiranya memang perlu untuk disampaikan gitu, apa yang seharusnya. Kita juga biasanya ngelihat kalau dalam dunia luar itu hal-hal yang viral gitu ya. Kalau misalkan memang bisa untuk menjadi bahan sebagai bentuk kritis kita ya sebagai pemuda untuk disampaikan gitu. Biasanya kita jadikan konten gitu. Oke, berarti jangan diem aja intinya. Bener. Gitu ya mungkin kata Hafiz. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin kenapa nih mungkin ada sesuatu yang sedang bergejolak gitu ya. Nah, ini bisa juga kita tanggapi tapi tentunya dengan tetap berhati-hati ya. Dengan cara yang baik juga. Dengan cara yang baik. Nggak kasar gitu. Iya, nggak kasar, betul. Oke, jadi tetap kritis ya anak-anak muda, jangan diem aja, terima-terima aja, tapi kita juga harus tetap berpikir kritis. Dan biasanya di kita itu di grup itu banyak juga kader-kader yang sering ngirim berita gitu, dan juga teman-teman yang lain tuh menanggapi gitu. Oke, mungkin menanggapnya apakah ini benar gitu, segala macam Menanggapi gitu ya. terkait dengan pikirannya, pendapatnya gitu. Dan biasanya berakhir dengan kira-kira kalau kita ngadain agenda ini gimana? Nah, itu biasanya jadi itu pemancing. keren sekali ya. Jadi saya pikir tadi bakal berdebat gitu. Ternyata di akhirnya justru bisa menghasilkan sebuah project. Berarti kita harus ngapain ya? Biasanya jadi konten biasanya. Jadi konten. Sering buat konten apa sih by the way kalau di ini? Kalau di Bapinda? Bapinda kita sering Bapinda Talk gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di reelsnya itu sering ada kayak kader kita yang speak up terkait dengan fenomena tertentu gitu. Juga kita sering konten-konten kayak quotes gitu biasanya di story-story Bapinda gitu. Oke, jadi stay tune aja ya, dilihat kegiatannya Iya. UKM Bapinda di Instagram UKM Bapinda. Bapinda. Oke, Windra Neta Lampung ya. Oke, terima kasih Hafiz. Nggak kerasa kita udah berbincang lama, tapi nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Makasih banget udah datang di Sama-sama. Alenia. Oke, dan juga makasih teman-teman Alenia. Hai teman-teman Alenia, sebagai penutup saya akan memberikan pantun. Berikut pantunnya, jalan-jalan ke kota Bandung, tidak lupa mampir ke Braga. Jika tidak ingin hidupmu bingung, yuk ikut UKM Bapinda. Sampai jumpa di Alenia berikutnya. Windra Dinta Lampung, bertumbuh mendunia.